Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Kita berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Agung Al-Jauhar Yashfi, tepatnya di Jalan Raya Kampung Sawah, Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, pemirsa, ketika kita ingin akan kedatangan tamu agung, tamu yang kita tunggu-tunggu, tentu segala persiapan kita lakukan, minuman, makanan, dan sebagainya. Begitulah pemirsa, beberapa pekan ke depan tidak terasa kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, sebagaimana kedatangan tamu agung, persiapan tentu kita lakukan. Persiapan apa saja? Di antaranya mungkin meningkatkan iman kita. Nah, itulah pemirsa, judul dari Damai Indonesiaku pada kesempatan siang hari ini, yaitu tingkatkan iman menuju Ramadan. Seperti apa persiapan dan juga peningkatan iman untuk menyambut bulan suci Ramadan ini akan dibahas oleh guru-guru kita, yaitu Kiai Syarif Matnaji dan Ustadz Agus Fadilah Sandi. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal jam'ul karim, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita kumpul di dunia ini, kita kumpul di surganya nanti. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban, dan beberapa belas hari ke depan mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Karena tetap masih menjadi question mark, tanda tanya, sampai apa kagak ke bulan Ramadan. Tapi kita berharap dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Karena memang ini bulan istimewa. Cuma kadang-kadang ada orang yang begitu datang bulan Ramadan, katanya cinta datang bulan Ramadan, cuman bercandanya kagak pada tempatnya. Puasa baru 2 hari pakai update status, alhamdulillah lebaran 28 hari lagi. Ada nggak yang begitu kira-kira? Pemirsa Damai Indonesiaku TV One, jangan ente buat bercandaan bulan Ramadan. Karena ini bulan yang begitu agung dan begitu mulia. Nabi SAW bahkan memberikan warning kepada siapa saja yang berada di bulan Sya'ban. Ente kan pengen masuk ke bulan Ramadan. Nabi bersabda, "Idza dakhala Sya'banu." Ini Nabi yang bersabda, ketika masuk bulan Sya'ban, "Fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fi." Bukan main-main nih. 1 bulan, bila sudah masuk di bulan Sya'ban, Nabi yang pesan, ente dandanin diri ente, bersihkan ente punya diri. Dan bukan cuman itu, perbagus niat kalian. Karena betapa banyak orang yang merindukan untuk sampai kepada bulan Ramadan. Tetapi kemudian pada saat sudah sampai di bulan Ramadan, ada orang yang kemudian menikmati dengan datangnya bulan Ramadan, ada orang yang kemudian nganggap enteng. Makanya istilah ngabuburit, kalau dalam urusan puasa kudunya mah kagak ada. Menjelang buka puasa ente kudunya banyakin pahala, banyakin ibadah. Tetapi ini sebuah budaya. Tidak mengapa selagi kau mampu menjaga nilai-nilai puasamu. Karena jamaah sekalian yang berbahagia,
Saya perlu ingatkan ada seorang lelaki yang kalau dia ketemu ini seorang perempuan, nenek-nenek, dia akan diam, nggak bergerak sejengkal langkah pun. Karena begitu serius untuk mendengarkan. Lelaki ini adalah Amirul Mukminin, Umar Ibnul Khattab. Kita akan mendapatkan kisah pada saat Umar Ibnul Khattab bila sudah berhadapan dengan ini wanita, dia akan mendengarkan nasihatnya. Jemaah, sampai dia punya pengawal kebingungan. Atakifu li hadhil ajuzi ya Umar. Ente mau dengerin berhenti ini nasihat dari nenek-nenek. Namanya Khawlah binti Tha'labah. Jemaah, kata Umar Ibnul Khattab, "Lau habasatni min awalin nahari ila akhirhi la ziltu illa li salatil maktubah." Kalau ini perempuan ngomong, maka aku tidak akan bergeser dari mendengarkan nasihatnya kecuali untuk melaksanakan sholat yang diwajibkan. Siapa ini wanita? Kata Umar Ibnul Khattab, qad sami'allahu qawlaha. Allah dengerin omongan ini perempuan Khawlah binti Tha'labah. Diabadikan dalam surat Al-Mujadilah. Jemaah, lalu bagaimana mungkin Umar tidak mau mendengarkan pesan ini wanita? Ini yang dipesan adalah lelaki yang disebut sebagai calon penghuni surga. Biar kita tahu, bergembiranya engkau dengan datangnya bulan Ramadan, kudu selaras dengan amalan yang kau lakukan di bulan Sya'ban sebagai bukti kau ingin mempersiapkan tamu agung yang datang. Di kota Bekasi ada seorang pahlawan nasional. Beliau adalah guru dari banyak ulama yang ada di tanah Jakarta Bekasi. Namanya Allahyarham Kiai Haji Nur Ali, pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa. Beliau tuh punya amalan, saking ingin menyongsong bulan Ramadan, puasa dari bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Serius, dalam menyongsong bulan Ramadan, 3 bulan puasa. Tentulah ini buat orang yang mengetahui apa yang akan didapatkan. Umar dinasihatin, ya Umar, kunta tud'a Umairon, wa qila laka Umaru, wa qila laka Amirul Mukminin. Wahai Umar, dulu ente dipanggil Umair karena masih kecil. Kemudian engkau dipanggil Umar, kemudian engkau menjadi Amirul Mukminin. Tapi di depan ini Khawlah binti Tha'labah, Umar terdiam. Kemudian dinasihati, ya Umar, fattaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wa man aiqanal mauta khafal fauta. Kata ini Khawlah binti Tha'labah, sesungguhnya siapa saja orang yang yakin akan datangnya kematian, maka dia akan takut, dia akan khawatir dengan keterluputan, sesuatu yang terlewat. Apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Sofyan sebagai pengantar. Banyak orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian engkau mempunyai niat untuk menghidupkan bulan Ramadan? Ini kan fakta. Bapak, Ibu, belum Ramadan sampai kelar, udah pada lari dari masjid. Kita lihat di 10 malam terakhir, berapa banyak orang-orang yang justru lari meninggalkan masjid dan musola. Tanya kepada mereka, apa yang menyebabkan mereka lari dari masjid? Saf-saf dalam sholat tarawih hanya diisi oleh aki-aki. Yang mudanya pada kemana? Mereka tidak tahu bahwa Nabi Muhammad justru di 10 malam terakhir serius dengan iktikafnya. Tanya kepada mereka yang lari dari masjid, yang katanya rindu dengan bulan Ramadan, 10 malam terakhir, kau umat siapa? Siapa yang kau contoh? Inilah akibat bila bulan Sya'ban kau tidak persiapkan dengan latihan amalan-amalan kebaikan. Semoga ini mencerahkan.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai Haji Syarif Mat Naji yang kembali mengingatkan kepada kita semuanya agar benar-benar atau bersungguh-sungguh menyiapkan kedatangan bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang digambarkan bersungguh-sungguhnya para sahabat dan juga para ulama dan juga para pendahulu kita. Bahkan mereka 3 bulan sebelumnya sudah bersiap-siap, sudah melakukan berpuasa rutin untuk untuk bagaimana menyiapkan mental dan fisik ketika sudah memasuki bulan Ramadan. Nah pemirsa, mungkin kita sering mendengar dan juga sering mengucapkan doa yang masyhur yang juga baru saja tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Syarif Naji, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ma'a Ramadan. Nah, di segmen ini pemirsa, di segmen kedua kita akan mendalami bagaimana sesungguhnya yang bulan yang saat ini kita sedang lakukan, yaitu bulan Rajab. Seperti apa fadilah dan juga keutamaan bulan Rajab itu sendiri, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Agus Fadilah Sandi. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa bi'afwihi tughfarudz dzunubu wassayyi'at. Wa bikaramihi tuqbalul ataya wal qurubat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan gurunda kita Pak Kiai Haji Syarif Mat Naji. Semoga Allah berkahi usia beliau, keluarga beliau, dan dipanjangkan umur taat dan dakwah beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga yang kami hormati para jamaah di Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi ini, Bapak Ibu yang hadir, Mas Mbak sekalian, ini bahkan ada adik-adik ini, Masya Allah, generasi penerus. Dan juga tentunya pemirsa TV One dimanapun berada. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan betapa dahulu para sahabat Rasulullah, para alim ulama, para salafus saleh. Tadi Pak Kiai menceritakan bahkan ada pahlawan di Bekasi yang sudah mulai persiapan menyambut Ramadan sejak bulan Sya'bannya, sejak bulan Rajabnya, Masya Allah. Maka tidaklah heran ketika kita dapat di dalam kitab Al-Iqna' Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini mengurutkan bulan-bulan Hijriyah yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Di mana yang pertama adalah bulan Ramadan, kemudian yang kedua Muharram, kemudian yang ketiga ada bulan Rajab, kemudian yang keempat ada bulan Zulhijjah, yang kelima ada bulan Zulqa'dah. Nah, tahu Bapak Ibu apa bulan yang keenam? Apa kira-kira nih? Ternyata yang disebutkan yang memiliki keutamaan setelah bulan Ramadan dan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, adalah bulan yang sekarang kita berada di dalamnya. Bulan apa Bapak Ibu? Sya'ban. Ada yang tahu sekarang kita di tanggal berapa Sya'ban? Nah, tanggal berapa? 13 Sya'ban. Udah hampir separuh nih Sya'ban kita lewati. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah mulai memperbanyak amal soleh, menyambut Ramadan tiba, atau justru masih biasa-biasa saja? Kalaulah kita di rumah, di sekolah, di perusahaan, mau menyambut tamu yang agung, kita butuh persiapan tidak Bapak Ibu? Butuh. Mau lebaran saja, di rumah kita bakal banyak datang tamu, kita butuh persiapan. Dan ketahuilah Bapak Ibu jamaah sekalian, di bulan Sya'ban inilah kesempatan terakhir kita bersiap-siap. Namun sayangnya justru banyak orang lalai di bulan Sya'ban ini. Sampai satu ketika Usamah bin Zaid mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tak pernah melihatmu banyak berpuasa
dari bulan-bulan yang lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini? Maka Nabi SAW menjawab, dan jawaban ini menunjukkan tentang bagaimana keadaan orang-orang di bulan Sya'ban, sekaligus menunjukkan keutamaan di bulan Sya'ban. Apa jawaban Nabi SAW? Dzalika syahrun, itulah bulan Sya'ban, yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Inilah bulan Sya'ban yang sering manusia lalaikan antara Rajab dan Ramadan. Orang ketika bulan Rajab semangat beramal soleh, ketika Ramadan semangat beramal soleh, tapi mereka lupa antara Rajab dan Ramadan ada satu bulan yang punya banyak keutamaan, yaitu Sya'ban. Kemudian Nabi SAW juga lanjutkan, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Inilah bulan Sya'ban, bulan tempat di mana diangkatnya amalan-amalan kita semua jamaah. Amalan umat manusia kepada Allah, Rabb semesta alam. Jadi bayangkan, bulan Sya'ban ini bukan bulan biasa. Karena di bulan inilah justru amal-amal kita Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik-adik sekalian diangkat kepada Allah. Sekarang sudah berapa bangga kita dengan amal kita di bulan Sya'ban ini? Apakah ketika amal itu diangkat kita bisa tersenyum atau justru bersedih? Dan Nabi SAW lanjutkan kembali, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku sangat menginginkan, mencintai ketika di bulan Sya'ban ini amalku diangkat, dan aku, kata Rasulullah, dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Maka salah satu amalan yang patut dilakukan di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak puasa sunnah. Karena apa? Inilah bulan sebagai persiapan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Ma'arif menjelaskan, walamma kana Sya'ban kal muqaddimati li Ramadan, bahwasanya Sya'ban ini adalah muqaddimah, adalah pendahuluan, adalah pintu gerbang sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Bayangkan ini kita mau ke Masjid Agung ini ya. Sebelum masuk masjid kita lihat gerbangnya Masya Allah indah. Halamannya rapi. Bahkan di depan ya Pak Kiai ya ada spanduknya itu. Kajian hari ini. Diperindah gerbangnya. Sehingga hati jamaah yang masuk ke dalam masjid ini pun lebih bahagia, tenang. Pertanyaannya bagaimana Sya'ban kita? Bagaimana gerbang kita ini? Padahal sebentar lagi kita mau masuk ke dalam Ramadan. Kita mau masuk ke dalam bulan Ramadan. Jika kita tidak mengondisikan gerbang Sya'ban ini dalam keadaan yang baik, akan sulit kita nanti masuk Ramadan untuk beribadah lebih baik. Bapak Ibu jamaah sekalian, tak mungkin kita ujuk-ujuk jadi orang soleh masuk Ramadan. Ya, tidak mudah kita langsung tekun ibadah di dalam bulan Ramadan. Yang kalau ujuk-ujuk langsung semangat itu ya tadi seperti Pak Kiai bilang ya, di awal-awal aja semangat ya. Tarawih malam-malam pertama penuh. Malam pertengahan sudah menjelang sepertiga akhir makin maju. Apanya maju Pak? Softnya makin maju. Masya Allah. Yang ramai bukan lagi di masjid. Di mana yang ramai Bu? Nah, udah pindah kiblatnya. Jadi nggak mungkin kita bisa soleh 1 bulan full di bulan Ramadan kalau kita tidak bersungguh-sungguh di bulan Sya'ban ini. Semoga Sya'ban kita menjadi pintu pembuka yang baik untuk menyambut Ramadan kelak. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Agus Fadilah Sandi yang mengingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa selama ini bulan Sya'ban yang telah kita jalani selama sudah masuk hari ke-13 ternyata banyak dilupakan orang. Karena disitulah pertengahan antara Rajab dan juga Ramadan. Di situ ada bulan Sya'ban di mana rahmat Allah melimpah di sana dan amalan tahunan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban ini jangan disia-siakan untuk memperbanyak puasa sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami persilakan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan dalam segmentasi tanya jawab. Namun sebelumnya, guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik, jamaah TV One, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee tentunya. Dan jamaah yang beruntung bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Perhatiin ya, yang bisa menjawab pertanyaan saya silakan angkat tangan. Nanti saya yang akan menunjuk siapa yang akan menjawab. Simak pertanyaannya. Sebutkan salah satu amalan yang disunahkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, nih Mbak ini nih, yang rada kecilan dikit. Ya. Silakan Neng. Maju. Mikrofonnya. Boleh tahu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nova dari Bekasi. Jawabannya adalah... Ntar dulu, masih sekolah apa udah kuliah lu dong? Aku udah kuliah. Oh, udah kuliah. Ya. 6, apa jawabannya? Jawabannya adalah memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Ya. Jawabannya benar. Dan alhamdulillah selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Nah, ini dia simbolnya nih. Nanti hadiah dari Luwak White Coffee. Pemirsa TV One dimanapun berada, kita akan kembali lagi setelah pesan yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Kiai Syarif Matnaji dan sekaligus menjadi pertanyaan dalam diri kita. Mengapa baru saja hari kedua bulan Ramadan kita sudah memberikan update status bahwa beberapa hari lagi Lebaran. Ini menjadi hal yang menjadi evaluasi dan juga sekaligus muhasabah bagi kita. Jangan-jangan ada yang kurang persiapan di dalam diri kita. Nah, untuk itu pemirsa, di bulan inilah kita perlu persiapkan bagaimana kita memasuki bulan Ramadan nanti. Nah, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab kali ini. Ada Bapak Imam terlebih dahulu. Silakan Pak Imam untuk boleh berdiri. Akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Assalamualaikum Kiai. Nama saya Imam. Dari Jatiwarna. Pertanyaan saya, apakah ciri-ciri puasa bulan kemarin itu kita diterima? Kemudian, apa yang perlu ditingkatkan kembali untuk menghadapi bulan puasa yang akan datang? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan yang tadi disampaikan, bagaimana mengetahui tanda puasa kita yang tahun lalu diterima dan bagaimana persiapan ketika kita nanti memasuki bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan lakukan ini. Silakan Kiai. Nah, ini pertanyaan luar biasa dari Pak Imam. Beruntunglah yang jadi makmumnya. Karena imam, Betul ya. makmumnya beruntung. Jemaah, kita pengen tahu apakah puasa kita, dan bukan hanya puasa tentunya, berbagai ibadah kita, haji, sholat kita, maka kita perlu barometer, udah diterima apa belum kita puasa kemarin. Jamaah, karena puasa di bulan Ramadan dalam konteks ini adalah menundukkan hawa nafsu. Maka lihat pasca Ramadan, apakah engkau masih dalam keadaan menundukkan hawa nafsu, tidak melakukan kedurhakaan, sesuatu yang haram. Karena sesuatu yang dibolehkan di bulan Ramadan, kau telah mampu untuk tunduk pasrah terhadap ketentuan Allah.
apalagi yang haram. Itu yang paling gampang. Makanya kita akan ketemu dengan orang yang dikit-dikit ngomel, dikit-dikit marah, dikit-dikit memaki. Hati-hati jangan-jangan puasa ente cuma dapat lapar dan haus doang. Ini kan sebuah perjuangan yang harus dilakukan oleh setiap hamba. Allah kelewat sayang, kenapa kita masih ketemu dengan bulan Ramadan? Biar dibantuin, dikondisikan oleh Allah. 1 bulan penuh kau menjadi orang yang sabar. 1 bulan penuh kau menjadi orang yang mampu menundukkan hawa nafsu. Makanya ibu, bapak, kalau kita sayang dengan amalan kita, jangan cuma nahan lapar dan haus. Jaga anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Maka itu Imam Ghazali ngajak kita jangan cuma pakai puasa umum atau orang awam. Tapi puasa khusus. Naik dong, jangan cuma nahan lapar dan haus dari pagi sampai sore. Udah gitu yang ditungguin azan maghribnya itu sampai ganti-ganti channel. Sekali engkau di TV One, sampai mati kau di TV One. Masya Allah, masuk tuh barangnya. Itu harus ya gitu kan. Jemaah, saya ingin menyampaikan bahwa segitunya ente pengen buru-buru buka puasa. Maka yang terjadi pasca Ramadan, terjadilah itu yang namanya kembali dia punya hawa nafsu tidak terkontrol. Atau ada orang yang kagak sabar pakai ngancam. Ini gue lagi puasa ya, ntar abis maghrib gue mau ngomel sama lu. Wah, berabe dah tuh. Jadi ujiannya adalah kita mempertahankan amalan ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan dalam ketaatan yang maksimal, tetapi bagaimana sampai ruh keluar dari jasad. Maka bila engkau belum mampu untuk istiqomah seperti yang kau lakukan di bulan Ramadan, ente kudu ngenes kalau bahasa Betawinya. Jangan-jangan 1 bulan cuma perbuatan yang engkau menahan lapar dan haus, tetapi kau tidak mendapatkan nikmatnya dalam beribadah. Jadi kalau ditanya dalam semua ibadah, barometernya, terjadi enggak perubahan dalam dirimu? Sama ketika Allah menyampaikan, sholat semua melakukan. Tapi lihat, bila engkau ingin melihat sholatmu diterima oleh Allah, sholat itu akan mengkondisikan engkau menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Bila belum, kau hanya melaksanakan ruku dan sujud, tapi kau belum menyembah Allah dengan sesungguhnya. Semoga manfaat. Kiai Haji Syarif Mantarji yang kembali mengingatkan kepada kita semua, bukan hanya ibadah bulan Ramadan saja yang patut kita tanyakan, patut menjadi kesyukuran bagi kita untuk selalu mempertanyakan kualitas dan apakah ibadah kita diterima, dan juga sholat kita mungkin bukan hanya ibadah Ramadan kita, apakah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh ibadah patut kita pertanyakan dan menjadi muhasabah bagi kita semuanya. Berikutnya kami persilakan Kakak Jihan yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Agus Fadilah Sandi. Silakan Kak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. saya Jihan dari Jakarta. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara mempersiapkan keimanan di bulan Ramadan agar Ramadan tidak hanya ramai secara ibadat, tetapi juga mengubah kualitas keimanan secara berkelanjutan. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Jihan atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Agus Fadilah Sandi untuk menjawab bersama jamaah, bersama saya di sini untuk turun bersama jamaah. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Tadi alhamdulillah Kak Jihan ya dari Jakarta menyampaikan pertanyaan yang rasanya ini juga dirasakan oleh jamaah lainnya ini. Bagaimana nih kita mempersiapkan keimanan sebelum nanti masuk ke bulan Ramadan. Karena apa? Karena memang seruan di bulan Ramadan ini Allah serukan untuk orang-orang beriman. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah Allah firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman, enggak hai berarti. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian,
agar kalian bertakwa. Jadi salah satu modal paling penting untuk kita siapkan memasuki bulan Ramadan ini adalah modal iman. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya iman kita ini kian membaik. Karena memang sifatnya iman ini yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Nah, bagaimana iman itu biar agar terus naik? Yazidu bitta'ah. Dia akan terus naik kalau kita melakukan ketaatan demi ketaatan. Maka tadi disampaikan bagaimana dahulu para alim ulama, para ulama salafus saleh, mereka telah beribadah jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Karena apa? Supaya iman kian bertambah. Masuk Ramadan bisa lebih bersemangat. Dalam sebagian asar disebutkan Sya'ban ini disebut juga Syahrul Qurra, bulannya pembaca Al-Quran. Jadi perbanyak baca Al-Quran di bulan Sya'ban supaya masuk Ramadan kita bisa merasakan manisnya iman dengan tilawah Quran. Kita bisa betah berlama-lama sholat tarawih yang bacaannya panjang, bukan sekedar yang nyari tarawih apa itu paket kilat. Nah gitu ya, belum sempat nafas sudah zep gitu. Kita bisa menikmati tilawah Quran kalau iman itu sudah terus bertambah. Jadi pesan untuk kajian dan buat semua jamaah, mari perbanyak ketaatan demi ketaatan seraya kita jauhi maksiat, karena itu sebab dari turunnya runtuhnya iman kita. Wallahu Rasulullah alam. Baik, terima kasih Ustadz Agus Fadilah Sandi atas jawabannya. Nah pemirsa, di segmen berikut Guru kita Ki Haji Syarif Ahmad Najih, dan juga segmen berikutnya Ustadz Agus Fadilah Sandi juga akan kembali memberikan tausiah bagaimana persiapan apa saja atau amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan ini, khususnya di bulan Sya'ban ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali. Jemaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, semoga kita benar-benar mendapatkan atau berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena itu kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan kemudian kita maksimal, ayatnya tadi dibaca, ente punya urusan apaan juga kelar kalau Ramadannya benar. Kenapa saya bilang kelar? Karena target orang yang berpuasa di dalam Al-Quran menjadi orang yang bertakwa. Kalau dia sampai pada level bertakwa, berlakulah ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan ayat Al-Quran juga. Bila engkau bertakwa, ini jaminan dari Allah. Yaj'al lahu makhraja. Ente punya urusan dalam apapun yang membuat engkau menjadi tidak berdaya, Allah berikan jalan keluar. Emang kudu serius. Karena itu di bulan Sya'ban kita punya tekad, kita punya sebuah keinginan yang kuat. Bulan Ramadan tahun ini kalau sampai, jangan sampai ada satu waktu pun yang kita gunakan kecuali untuk ketaatan kita kepada Allah. Bukan cuma dikasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Setiap orang menginginkan keberlimpahan karunia, aman dalam urusan finansial. Ramadan besok jalan keluarnya. Kalau engkau melaksanakan bulan Ramadan, maka engkau kemudian ngikutin aturan yang diajarkan, bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi kau menjaga anggota tubuhmu dari perbuatan dosa. Kau keluar menjadi orang yang bertakwa, kau akan menjadi orang yang diistimewakan. Bagaimana caranya? Maka kudu pandai kita memvisualisasikan apa yang akan kau dapatkan. Karena nggak bisa dipungkirin, orang yang main-main dengan datangnya bulan Ramadan, puasa tapi masih ngomel. Ingetin Bu, kalau lakinya ngasih uang belanja sehari 1 juta, jangan pakai marah, terima aja. Iya kita 1 juta. Kenapa? Iya namanya kita lagi berdoa, Allah kita maha kaya, wallahul ghani wa antumul fuqara. Bahkan dalam ayat lain dijelaskan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya
Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dibikin kecil dunia oleh Allah. Kecil banget. Allah yang memberikan keberlimpahan harta kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah yang akan menyempitkan. Ini ayatnya, Pak. Jadi besok kita puasa as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa kita dedikasikan buat Allah. Kau tidak akan pernah mengharapkan pujian. Ini sebuah ibadah yang akan berkaitan antara engkau dengan Allah. Kalau engkau mengetahui bahwa Allah yang bikin kaya, Allah yang bikin miskin, maka Ramadan besok diuji sejauh mana kau punya keyakinan itu. Bahkan Allah sampaikan kalau buat dunia doang, orang-orang yang tidak menyembah Allah juga dia kejarannya dunia doang. Tapi diselamatkan umat Nabi Yuna Muhammad. Wa farihu bil hayatid dunya. Mereka menjadikan barometer bergembira saat keberlimpahan urusan dunia. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, buat mereka yang besok bisa beribadah di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kata Allah dalam Al-Quran, berapapun dunia yang mereka banggakan bukan disebut sebagai kebahagiaan yang sesungguhnya. Nggak ada seujung kuku dengan apa yang akan Allah berikan kepada mereka yang ketemu dengan bulan Ramadan. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Ente mah umat Nabi Muhammad kagak boleh disenangin dunia doang, kudu senang dunia akhirat. Tetapi ini ekstra, 1 bulan doang. Apa susahnya kita berhenti ngomel? Ingetin pemirsa TV One, bila engkau masih suka meledak-ledak, marah, menyakiti hati orang yang mendengarnya, buat engkau para anak yang masih demen gores luka di hati ibunya, di hati ayahnya, ketahuilah, berhenti. Karena bila kesempatan besok Ramadan tidak kau manfaatkan, kau akan terlewatkan dan tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang bertemu lagi. Ini fakta. Saya suka sedih. Kenapa justru pada saat ada kesempatan dia keluar dari masalah, dia entengin. Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Ente segitu bencinya dapat hadiah dibebasin dari siksa api neraka. Itqum minan nar. Segitunya ente ogah dibebasin dari siksa api neraka. Lari dari masjid, lari dari musola. Kau terlalu curiga dan tidak percaya dengan janji Allah. Jemaah sekalian berbahagia. Ada orang yang mereka kemudian sengaja-ngaja. Ini kan sebuah keadaan yang terbalik. Masa orang yang kagak puasa kudu ditoleransi? Toleran dong kepada yang gak puasa. Ente ngawur ah. Selama 11 bulan udah pada kagak puasa semuanya. Giliran 1 bulan di bulan Ramadan. Semoga ini terdengar oleh pemimpin-pemimpin kita. Biar tetap harmonis. Tahan. Ente hormatin mereka yang sedang beribadah. Kendatipun mereka tidak merasa terganggu, betul. Cuma ente telah melukai hati orang-orang yang beriman. Yang mereka sedang tunduk patuh dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalau perlu ya, kalau saya jadi pemimpinnya, udah lu ngumpet dulu, kalau lu gak puasa lu ngumpet dulu, jangan pakai di jalanan. Itu rumah makan pakai ditutup hordeng. Kakinya kelihatan. Ingatkan buat mereka, apa yang kau kejar kalau bukan keridhaan Allah? Emangnya ente kira kemudian hidup di dunia selamanya? Sya'ban, latih dirimu, song-song Ramadan dengan sebuah tekad yang kuat. Saya akan memaksimalkan dalam beribadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Syarif Mataji atas penjelasannya di antara persiapan yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Nah, kita akan membahas bagaimana sesungguhnya keistimewaan di bulan Sya'ban itu. Namun sebelumnya ada jamaah yang siap dengan pertanyaannya yang sepertinya juga akan bertanya bagaimana sesungguhnya keistimewaan dari bulan Sya'ban itu sendiri. Boleh berdiri atas nama Kak Rahma ya. Silakan Kak Rahma.
Assalamualaikum Ustadz, nama saya Rahma dari Jakarta. Izin bertanya, apakah ada peristiwa sejarah di zaman Nabi atau para sahabat di bulan Syaban untuk meningkatkan keimanan di bulan suci Ramadan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Kiai? Nah, sepertinya sudah terjawab dengan apa yang disampaikan oleh tadi Ustadz Fadilah. Bagaimana bulan Sya'ban mendapatkan perlakuan khusus dari baginda Rasulullah. Kalau kita ngaji kitab Mukasyafatul Qulub, karya Imam Ghazali, itu disebutkan begitu banyaknya keistimewaan dari bulan Sya'ban, Kenapa? Karena dia disebut sebagai thoriqun ilal khairi. Jalan untuk menuju kebaikan. Kalau peristiwa Sya'ban, apa yang terjadi pada mereka, maka diceritakan bahwa dia disebut sebagai Lailatul Takfir. Ente kalau menghidupkan malam bulan Sya'ban, maka ente punya dosa dihapuskan. Besok malam Selasa, itu ada yang namanya malam nisfu Sya'ban. Ente jangan pakai tanyain dalil. Kalau ente kagak nisfu, udah kagak nisfu aja. Kan kadang-kadang udah males nisfu pakai nyari-nyari. Maka yang dilakukan kumpul baca surah Yasin di malam nisfu Sya'ban, itu ada kekhususan doa tidak tertolak. Kalau ingin diceritakan apa yang terjadi, maka yang dilakukan oleh Nabi cukup itu sebagai sebuah informasi. Bahwa betapa istimewanya bulan Sya'ban karena Nabi pengen diangkat amalnya dan beliau dalam keadaan puasa. Dan kalau engkau bisa memanfaatkan di bulan Sya'ban, besok nih nisfu Sya'ban, kalau ada yang bilang itu mengkultuskan malam namanya Pak Ustadz, kagak begitu juga Dul. Kalau tiap malam kagak ada yang sanggup baca Yasin 3 kali. Makanya setahun sekali, mumpung ini ada pesan dari Nabi, adalah malam yang mustajab untuk berdoa dan Allah akan memperlakukan khusus. Maka lakukanlah itu. Ntar kalau malam 16, malam 17, ente mau baca Yasin kumpul lagi gak ada urusan, gak apa-apa. Cuma gua gak percaya orang nisfu Sya'ban aja, orang yang baca lu yang kebakaran jenggot. Cuma saya perlu sampaikan, kita perlu hargain mereka yang sedang berusaha mendapatkan keridhaan Allah. Ente yang kagak tapi gemes sama bulan Sya'ban, diem-diem aja. Mudah-mudahan itu menjadi manfaat. Amin, amin. Terima kasih Kiai Syarif Haji. Boleh duduk kembali dan nanti di segmen berikut, segmen 5 nanti akan diteruskan kembali oleh guru kita Ustadz Agus Fadilah Sandi berkaitan dengan masih mungkin kita memang menyiapkan bagaimana nanti menjalani ibadah di bulan Ramadan. Namun kita akan membahas bagaimana sesungguhnya keistimewaan atau fadilah atau apa saja yang bisa kita lakukan, amalan-amalan saja yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, pemirsa TV One yang berbahagia. Alhamdulillah telah panjang lebar dibahas tentang bagaimana kita sebaiknya beramal di bulan Sya'ban ini. Karena memang tak terasa sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini jamaah sekalian, ayyamam ma'dudat, hari-hari terbilang, yang harinya hanyalah 1 bulan, tidak lebih tidak kurang, hanya sebentar. Tentu ini kabar bahagia bagi yang malas puasa nih ya, wah sebentar ternyata gitu. Tapi juga kabar yang menyedihkan bagi kita yang berharap bisa mendapatkan keutamaan dan pahala. Nah, lantas pertanyaannya adalah apa yang bisa kita siapkan dari sekarang sebelum memasuki bulan Ramadan. Jika kita ingin melakukan perjalanan 3 hari, 4 hari, kita siapkan enggak Bapak Ibu rencananya? Orang-orang yang pada berangkat umroh misalnya 9 hari, 15 hari, dibuat rencananya detail ya Pak Yaya. Hari ini mau kemana, bahkan jam-jamnya detail. Lantas apa yang sudah kita persiapkan untuk memasuki bulan Ramadan ini? Maka di antara hal yang dapat kita lakukan jamaah sekalian, yang pertama adalah an-niyatus shadiqah. Niat yang benar,
niat yang lurus. Kita ini harus introspeksi diri, harus menata niat. Kita mau memasuki Ramadan niatnya apa nih? Niat pengen ibadah atau pengen jualan? Ya. Niat masuk Ramadan pengen menikmati enaknya, indahnya tadarus apa sekedar nyari tempat ngabuburit? Lurusin niat, lurusin niat. Nabi SAW sabdakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung niatnya dan setiap perkara itu mendapatkan ganjaran sesuai apa yang diniatkan. Maka perbaiki niat kita. Kita jadi teringat pada suatu kisah di zaman Nabi SAW. Ada seorang pemuda Arab Badui. Dia menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah. Dan dia pun ikut pergi berjihad ke medan perang. Sampai akhirnya selesai perang, ada harta rampasan perang, Nabi pun bagi-bagi kepada para sahabat, termasuk ke pemuda ini. Begitu disampaikan bagian pemuda ini, maka pemuda ini lantas bertanya, apa ini ya Rasulullah? Aku masuk Islam dan berjihad tidak untuk ini. Aku niat masuk Islam ini bukan sekedar untuk dapat harta rampasan perang, tidak. Aku tak berniat untuk ini. Aku niat ingin syahid di medan perang dan aku ingin agar aku syahid dalam keadaan tertusuk panah di leherku. Mendengar itu Nabi menjawab, in tasdiqillaha yasduka. Kalau niatmu benar, karena itu Allah akan membenarkannya. Apa yang terjadi jamaah? Kemudian perang pun berkecamuk. Nah, ketika perang selesai, sahabat mendapati ada pemuda yang sudah wafat dan dalam keadaan terhunus anak panah di bagian lehernya. Dihadapkan jenazah itu di hadapan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, sadaqallah fasadaqahullah. Dia telah benar niatnya karena Allah dan Allah pun membenarkan keadaannya demikian. Maka pelajarannya apa niat kita memasuki bulan Ramadan? Maka dari sekarang kita tata niat kita supaya memasuki Ramadan niat betul ingin ibadah karena Allah. Bukan sekedar mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Yang kedua jamaah sekalian, yang butuh kita siapkan dari sejak sekarang sebelum memasuki bulan Ramadan adalah belajar, berilmu. Kita ilmui apa ibadah yang akan kita tunaikan di dalam bulan Ramadan. Umar bin Abdul Aziz berkata, man amila bi ghairi ilmin, atau dalam riwayat lain, man abadallaha bi ghairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslih. Orang-orang yang beramal beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat kerusakan lebih banyak daripada membuat kemaslahatan. Maka pelajari ilmu-ilmu, ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Allah Rasulullah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Agus Fadilah Sandi. Berbicara masalah niat itu memang kembali kepada hati kita masing-masing ya. Mudah-mudahan kita dibersihkan hati kita untuk selalu niat tulus ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kami persilakan kembali lagi kepada para jamaah untuk berdiskusi, berdialog dengan guru kami Ustadz Agus Fadilah Sandi. Ada pemuda kita nih Ustadz, saudara Iman atau Bang Iman nih. Silakan Bang Iman, boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita, membahas bulan Sya'ban, persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat ini Bang Iman ini, udah puasa kayaknya. Iya, sudah mulai puasa. Silakan. Perkenalkan Ustadz, nama saya Iman dari Bekasi. Saya ingin menanyakan, bagaimana hukumnya jika ada orang yang melakukan kebiasaan saat menjelang bulan Ramadan? Seperti malah puas-puasin makan, senang-senang, atau bahkan ada yang berbuat maksiat. Dengan harapan nanti di bulan puasa akan diampuni dosanya. Mohon tanggapannya Ustadz. Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti aji mumpung nih Ustadz Agus. Jadi mumpung belum masuk bulan Ramadan nih, udah dipuas-puasin deh makannya, maksiatnya nih, naudzubillah ini. Ini gimana seperti ini tanggapannya Ustadz Agus? Masya Allah, unik juga ya. Karena ada yang seperti itu Ustadz. Iya. Justru mohon maaf, tempat maksiat itu justru semakin bukanya semakin menjelang malam. Menjelang Ramadan ini semakin naik. Iya. Karena Ramadan bakal tutup soalnya. Gitu. Iya, jadi dipuas-puasin dulu nih. Gimana nih Ustadz? Baik, terima kasih Mas Iman ya, sesuai tema kita tentang keimanan nih. Sebelum masuk Ramadan. Mas Iman, pertanyaannya,
Semoga ini memberikan faedah buat yang lainnya, khususnya yang menyimak, ya pemirsa TV One sekalian. Bagaimana nih kalau ada orang yang justru pengen banyak bermaksiat, muas-muasin maksiat sebelum masuk Ramadan, karena nanti Ramadan udah nggak boleh, begitu ya. Bagaimana? Yang pertama yang perlu kita insyafi adalah kita tak pernah tahu kapan batas hidup kita. Kita ingin ya besok lah. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, iyyakum wat taswif. Hendaknya kalian menjauhi at-taswif, saufa nantilah Ramadan baru soleh, Sya'ban mah puas-puasin maksiat. Belum tentu dia sampai ke Ramadan. Masalahnya kalau hari ini dia bermaksiat dan hari ini Allah tutup usianya, na'udzubillah. Gimana tuh akhir hidup kita? Maka setiap kali kita ingin bermaksiat, renungkan bagaimana jika ketika kita bermaksiat dan ini akhir hidup kita. Apakah kita ridho dengan akhir hidup seperti ini? Jadi jangan sampai, apalagi para kaula muda ini ya, mas-mas mbak-mbak sekalian, bahwa usia muda kita ini akan ditanyakan. Dalam hadis disebutkan lang tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala anhu an arba'a khisal. Tidak akan bergeser nih kaki kita di yaumil qiyamah sebelum ditanya 4 perkara. Salah satunya wa an syababihi, tentang masa mudanya. Untuk apa dia gunakan? Jadi yang pertama, jangan pernah menunda kebaikan. Ya, jangan pernah kita bergampang-gampang untuk bermaksiat. Kita nggak pernah tahu akhir usia kita. Itu nasihat yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mungkin kita akan soleh di bulan Ramadan kalau kita tidak nyicil kesolehan itu sejak sekarang. Tadi, tak mungkin kita ujuk-ujuk jadi orang soleh, ibarat apa itu? Membalikkan telapak tangan, tak semudah itu. Bahwa setiap kebaikan akan menghadirkan kebaikan setelahnya. Begitupun keburukan akan menghadirkan keburukan setelahnya. Maka di sisa waktu Sya'ban ini yang ada, kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Jauhkan diri dari maksiat, yang semoga dengan itu ketika Ramadan kita lebih mudah lagi untuk beribadah dan lebih mudah lagi menjauhi maksiat. Yahya bin Abi Katsir berdoa sebelum memasuki Ramadan, apa di antara doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan. Sampaikan aku ya Allah kepada bulan Ramadan. Wasallim Ramadana li. Dan sampaikan Ramadan ini kepadaku ya Allah. Watasallamhu minni mutaqabbala. Dan mudahkan kami nanti beramal dan amal itu engkau terima ya Allah. Jadi jangan buka pintu maksiat sekecil apapun itu. Karena keburukan akan menghadirkan keburukan setelahnya dan kita tidak pernah tahu kapan akhir usia kita. Allah Rasul. Baik, terima kasih Ustadz Agus Fadil Hasandi atas jawabannya dan tausiah yang disampaikan di segmen ini. Nah, berikutnya kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_TV1 di kolom komentar yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan dalam kolom komentar yang sudah masuk di Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Nah, berikutnya saya akan bacakan atas nama sa_1710 yang akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Syarif Fatnaji. Izin bertanya Kiai Ustadz, apakah peningkatan iman yang kita lakukan menjelang Ramadan benar-benar berkelanjutan atau hanya bersifat musiman? Kalau itu musiman, mengapa ini bisa terjadi? Silakan, Kiai. Nah, ini keren. Ada 2 keadaan. Bila kau mendapati orang yang memperlakukan khusus bulan Ramadan dan kemudian mereka bertekad dengan meningkatkan keimanannya, itu udah keren. Keren. Nggak sembarangan orang bisa. Nggak sembarangan orang punya niat itu. Dan bila benar dia tingkatkan itu dan dia nikmati bulan Ramadan, saya hakul yakin akan terpelihara dengan dahsyatnya kedudukan bulan Ramadan. Emang ini kajian Damai Indonesiaku untuk mengingatkan. Ada 15 hari ke depan kurang lebih. Dari sekarang tata niat, kalau kemudian ada tekad naik keimanannya, kemudian di Ramadan sampai dia hidupkan malamnya, dia dapat Lailatul Qadar, maka orang itu termasuk orang yang akan mendapatkan kekhususan dari Allah dan dia akan mendapatkan
husnul khatimah. Jadi memang ini jadi PR-nya nih. Menjelang Ramadan rapiin dulu. Karena kalau dia bisa melakukan itu, dia pasti akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Mana ayatnya? Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Atau engkau akan diingatkan ketika 1 bulan kau melaksanakan di bulan Ramadan amalan yang Allah redha, maka ketika engkau telah mendapatkannya, Allah akan tetap menjaga engkau dan disebut sebagai orang yang akan melaksanakan, akan mendapatkan kedudukan di surga. Kita lihat ayatnya. Yang bertanya silakan buka surat Muhammad ayat 12. Ini janji dari Allah. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Ini jelas perbedaannya. Tidak mengapa, tekadnya ditanam aja dulu buat meningkatkan iman menjelang Ramadan. Dan Ramadan abis-abisan kau menjadi orang yang melaksanakan ketaatan. Lihat apa yang akan terjadi. Karena untuk kau punya niat, itu adalah perkara yang berat. Bila kau sudah berniat untuk memaksimalkan bulan Ramadan dengan ibadah ketaatan, berhenti berbuat dosa, maka engkau adalah orang bertakwa. Bila bertakwa, Allah akan terlibat dalam kehidupanmu. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Terima kasih Ki Haji Syarif Madnaji atas jawabannya. Berikutnya, ini masih berkaitan dengan niat dan juga iman ini, keimanan yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Agus Fadilah Sandi. Atas nama Another Via yang menulis pertanyaan di komentar. Assalamualaikum, izin bertanya, apa tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi iman sebelum dan selama Ramadan? Gimana nih Ustadz Agus? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana agar kita bisa konsisten gitu ya, menjaga keimanan ini. Tantangan terbesarnya Ustadz Agus bagaimana ya? Tantangannya terbesar itu bagaimana? Tentu tantangan terbesar kita adalah keistiqomahan ya. Pengaruh baik dari semangat internal diri kita maupun pengaruh lingkungan dari luar kita. Maka dari itu kita teringat pada sabda Nabi SAW ketika Nabi menggambarkan bahwa seorang mukmin yang kuat, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah, bahwa mukmin kuat ini baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah ini, wa fi kulli khair. Nah, setelah itu Nabi melanjutkan beberapa kiat yang bisa kita amalkan. Yang pertama adalah ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah pada apa yang bermanfaat. Artinya sebelum Ramadan, saat Ramadan, setelah Ramadan kita menjalani kehidupan ini Bapak Ibu jamaah, fokus lakukan yang baik-baik aja. Apa ukurannya? Apakah hal ini kalau aku lakukan manfaat tidak buat akhiratku? Karena hidup kita di dunia ini nyiapin bekal buat akhirat. Kalau nggak ada manfaatnya buat akhirat, tinggalkan. Nah, disitulah Mas Sofyan, pentingnya kita mencari circle yang positif, teman-teman soleh-solehah, agar kita apa? Bisa bersungguh-sungguh dalam hal yang baik. Yang kedua, wasta'in billah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan dikira kehadiran kita di masjid ini hanya sekedar karena kemauan dan kemampuan kita. Ini taufik dari Allah. Maka ketika kita mampu menjaga iman, mudah kita ibadah, kita panjatkan alhamdulillah. Sering-seringlah bergantung kepada Allah. Jadikan Allah tempat meminta, tempat bergantung, termasuk minta keistiqomahan tadi. Jangan pernah kita melakukan aktivitas apapun sebelum minta dibantu sama Allah. Jangan pernah kita ketika melakukan amal soleh menepuk dada. Ya memang orang soleh gitu, jangan. Karena kemampuan kita beramal pun itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wala ta'jiz, jangan malas-malasan. Apalagi puasa nih ya, seringkali turun produktivitas nih, jangan sampai malas-malasan. Dan yang terakhir adalah menerima takdir Allah. Ketika kita sudah sungguh-sungguh, apapun yang terjadi jangan berandai-andai, tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Wallahu Rasulullah a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Agus Fadilah Sandi, Ki Haji Syarif Madnaji, terima kasih atas nasihat dan juga tausiahnya di siang hari ini.
Yuk, masih ada sekitar yang disampaikan oleh guru kita tadi, Kiai Syarif Matnaji, ada 15 hari kurang lebih ya untuk bersiap-siap menuju tamu agung, menuju bulan yang mulia untuk mendapatkan berlipat ganda rahmat Allah, ampunan dan juga pahala untuk memasuki ibadah bulan Ramadan. Kita bersihkan hati kita bersihkan niat kita sehingga kita siap menghadapi bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Usai Damai Indonesiaku, pemirsa, Anda bisa menyaksikan program sah selalu ada hikmah yang akan diasuh langsung oleh Koh Dennis Lim. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabbana, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, bimbing kami untuk bisa melaksanakan ibadah puasa seperti yang Kau kehendaki. Ya Rabbana, jadikan kami orang-orang yang istiqomah hingga akhir hayat nanti. Dan ya Rabb, kami mengemis meminta, jadikan damai negeri ini, damai Indonesiaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum.